Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan Tukang Gambar. Pada video kali ini, aku akan menceritakan salah satu kisah pembunuh berantai paling berbahaya di Indonesia. Lahir di Sleman pada 2 Mei 1978, Antonius Rio Alex Bulo, atau yang kerap disapa Rio, adalah anak yang memang terkenal sangat nakal. Bahkan saking nakalnya, kedua orang tuanya pun sampai tak sanggup menanganinya. Akhirnya karena merasa kewalahan, kedua orang tuanya pun kemudian mengungsikan Rio ke Jakarta, dengan harapan agar Rio dapat berubah menjadi anak yang lebih baik. Di Jakarta, Rio hidup bersama kakak sulungnya. Namun ternyata harapan kedua orang tua Rio salah. Di Jakarta, kenakalan Rio justru semakin menjadi-jadi. Ia menjadi anak yang brutal. Hidup di jalanan dan melakukan tindak kejahatan adalah hal biasa bagi Rio. Bahkan, Rio lebih memilih berteman dengan para preman pasar daripada pergi bersekolah. Singkat cerita, Rio kemudian tak lagi hidup bersama dengan kakaknya. Dari sini, kehidupan Rio semakin tidak jelas. Untuk menyambung hidupnya, ia melakukan berbagai kejahatan. Awalnya ia menjual surat-surat kendaraan palsu untuk mendapatkan penghasilan. Namun setelah menikah, ia kemudian beralih profesi sebagai pencuri mobil. Keahliannya di bidang ini tidak perlu lagi diragukan. Dalam 3 hari, Rio bisa menggasak 3 mobil yang kemudian akan ia jual. Dan hasilnya ia gunakan untuk menyambung hidup dengan keluarganya. Dari hasil mencuri mobil, kehidupan Rio cukup makmur. Ia mampu menafkahi keluarganya, bahkan masih bisa menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Kepada sang istri, Rio mengaku bahwa ia bekerja sebagai penjual pakaian, sehingga istrinya tidak menaruh rasa curiga. Namun aksi Rio akhirnya terbongkar setelah ia dilaporkan ke polisi oleh penadahnya. Penyebabnya karena Rio mencuri mobil milik bos si penadah tersebut. Rio kemudian masuk bui. Beberapa tahun mendekam di penjara, Rio kemudian dibebaskan. Namun setelah bebas, ia kembali menekuni pekerjaan lamanya tersebut. Namun karena di Jakarta ia sudah terkenal sebagai penjahat, ia kemudian memutuskan untuk pindah kota. Kota pertama yang menjadi tujuannya adalah Surabaya. Selain pindah tempat operasi, Rio juga mengubah modus pencuriannya. Jika biasanya ia menggunakan senjata tajam, sekarang Rio lebih memilih menggunakan martil dalam setiap aksi kejahatannya. Kebiasaan menggunakan martil inilah yang kemudian membuat Rio dijuluki sebagai Rio Martil. Dalam setiap aksinya, Rio tidak segan-segan membunuh korbannya. Rio akan menggunakan martil andalannya untuk melumpuhkan korban. Di Surabaya, Rio menghabisi nyawa seorang pengusaha rental mobil dan berhasil melarikan sebuah sedan Mercy. Dari Surabaya, ia kemudian pindah ke Semarang dan berhasil melarikan 1 unit Isuzu Panther setelah menghabisi 2 orang dengan martil andalannya. Baru kemudian di Jogja, percobaan pembunuhannya gagal. Namun kegagalan tersebut tidak membuat Rio jera. Pada 12 Januari 2001, Rio kembali beraksi di Banyumas. Ia membunuh JJ Suraji yang merupakan rekan bisnisnya sendiri. Dengan menggunakan martil mautnya, Rio menghantam kepala JJ berkali-kali hingga kepalanya tak lagi berbentuk. Darahnya mengalir, bahkan isi kepala JJ ikut berhamburan keluar. Dari aksinya tersebut, Rio berhasil menggondol sebuah sedan Timor milik JJ yang merupakan mobil sewaan dari Bandung. Namun aksinya terhadap JJ menjadi akhir dari petualangannya. Rio berhasil diamankan polisi dan kemudian kembali masuk bui. Atas aksinya tersebut, Rio dijatuhi hukuman mati. Di dalam penjara, Rio mulai berkelakuan baik dan kemudian berniat untuk bertaubat di sisa hidupnya. Pada tahun 2004, Rio kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dan 4 bulan setelahnya, seorang koruptor bernama Iwan Zulkarnain dikirim ke lapas yang sama dengan Rio. Merasa sama-sama memiliki darah Sulawesi, keduanya menjadi cepat akrab. Di dalam lapas, bahkan Iwan menjadi guru ngaji Rio. Namun keakraban keduanya hanya berlangsung kurang lebih 9 bulan. Berawal dari atap lapas yang bocor, keduanya kemudian terlibat adu mulut. Masalahnya sepele. Saat itu hujan turun,
yang kemudian membuat sel yang ditempati Rio menjadi digenangi air akibat atapnya yang bocor. Iwan yang melihat hal tersebut kemudian berinisiatif untuk membersihkan. Sementara Rio tengah duduk di tempat tidur sambil merokok. Hingga kemudian tanpa sengaja, rokok yang tengah dihisap Rio jatuh ke lantai yang tengah dibersihkan oleh Iwan. Kemudian terjadi cekcok hebat di antara keduanya. Saat cekcok inilah, Iwan mengucapkan kata-kata ejekan yang kemudian kembali menyulut naluri membunuh Rio. Tanpa menggunakan senjata andalannya, Rio menghabisi nyawa guru ngajinya tersebut dengan cara membenturkan kepalanya ke dinding beberapa kali hingga akhirnya Iwan tewas bersimbah darah. Dan dengan terbunuhnya Iwan, total korban kekejaman Rio menjadi 5 orang. Akhirnya pada tahun 2008, Rio Martil kemudian dieksekusi setelah pengajuan bandingnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Jasad Rio Martil kemudian dimakamkan di TPU Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas. Setelah sebelumnya direncanakan dimakamkan di TPU Karangbenda, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan. Namun karena mendapat penolakan dari warga setempat, akhirnya rencana tersebut dibatalkan. Itulah kisah dari Rio Martil, seorang pembunuh berantai yang sempat menggemparkan Indonesia. Jika ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat, silakan kawan-kawan berikan koreksi di kolom komentar. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.